Berikan teladan, karena satu perbuatan lebih bernilai dari 1000 kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi rekan-rekan pejuang RSP, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat dan terus gaspol di akhir tahun 2022 ini. Karena ini akhir tahun, sesi materi kali ini agak berbeda dari sebelumnya ya. Agak unik dan istimewa sedikit, karena saya tidak mengambil dari buku, tweet Twitter, jurnal, ataupun video YouTube. Kita akan belajar langsung dari CEO Trusmi Group, Bapak Ibnu Rianto, yang telah membawa kita pada titik ini. Berkat arahan dan bimbingannya, kita semua dapat mencapai satu titik baru yang tidak pernah kita capai sebelumnya. Tentu, sebagai pemimpin kita semua, sudah sepantasnya kita sebagai timnya belajar tentang apa yang ada dalam pikiran dan mindset beliau. Nah, apa yang telah beliau lakukan selama ini tentu menjadi inspirasi dan sebagai sumber ilmu yang sangat berharga untuk kita semua. Pengalaman-pengalaman beliau sudah pasti bukan pengalaman yang kaleng-kaleng ya. Sudah sepantasnya kita memang belajar dari beliau. Oke, materi kali ini saya dapatkan pada saat annual meeting 2022 yang dilaksanakan di Bandung di sesi CEO Speech. Beliau mengapresiasi semua kerja keras tim atas pencapaian di tahun 2022 dan memberikan arahan yang jelas tentang visi RSP di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang yang tentunya akan penuh tantangan. Dengan sikap optimisme beliau, saya menyarikan apa pesan beliau kepada kita semua sebagai bagian dari komponen perubahan di masa depan RSP. Ada 4 poin yang saya catat dari apa yang beliau sampaikan. Apabila kita ingin berhasil dan mencapai apa yang kita harapkan dan targetkan, maka yang pertama adalah kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan. Hati, jiwa, badan, dan pikiran harus selaras, harus all out. Semuanya melakukan harmonisasi untuk fokus mendukung apa yang ingin kita capai. Ya, dalam menyelesaikan masalah-masalah harus fokus bergelut di dalamnya hingga kita mendapatkan output atau objektif yang ingin kita capai dengan tuntas dan klimaks. Lakukan semua target kerja, lead time, dan pencapaian dengan totalitas yang full hingga semua pencapaian yang kita capai bisa sesuai harapan dan kita merasa puas dengan apa yang kita lakukan. Menurut beliau, ikutkan di dalamnya hati, jiwa, pikiran, fisik menjadi satu kesatuan frekuensi yang memiliki power yang sangat kuat. Yang kedua, tentang time management. Dengan target yang memiliki skala 3 kali lipat dari sebelumnya, tentu kita harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas. Salah satu tools yang efektif untuk membuat kita dapat mencapai target adalah mengatur waktu yang kita miliki, sehingga semua pekerjaan dan task list yang kita rencanakan, disusun, dilakukan secara terstruktur dan matang. Kita perlu menentukan skala prioritas untuk pekerjaan-pekerjaan yang berdampak paling besar terlebih dahulu. Selebihnya, kita mengatur waktu untuk prioritas menengah, sedang, hingga prioritas yang pengaruhnya paling kecil bisa kita akhirkan. Mengatur pekerjaan, mengatur waktu, dan mengatur prioritas adalah kerja cerdas yang memungkinkan kita dapat mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam satu gayungan. Sehingga langkah-langkah kita menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan sumber daya yang kita miliki juga menjadi lebih terarah. Poin yang ketiga, yang penting juga untuk menghadapi tantangan tahun depan adalah kita harus memiliki growth mindset atau pikiran yang bertumbuh. Jangan menutupi diri dengan pemikiran-pemikiran yang kita miliki saat ini. Kita harus terbuka terhadap hal-hal baru, selalu ingin tahu, selalu belajar, dan menerima kritik dengan terbuka. Kita membutuhkan mindset pembelajar yang akan merekonstruksi cara berpikir kita. Apa yang relevan dan tidak relevan harus kita pilih dan kita kembangkan. Mengeksplorasi cara baru, mengasah kreativitas, mengembangkan imajinasi, dan mencoba berpikir dengan cara-cara yang belum ada sebelumnya. Dengan growth mindset ini yang akan menjamin kita akan tetap relevan di situasi dan kondisi apapun. Apapun tantangannya, kita tidak akan pernah menjadi dinosaurus yang pernah punya cerita kejayaan, tetapi saat ini hanya meninggalkan fosilnya saja.
Last but least, terakhir tetapi paling penting menurut beliau adalah support system, yaitu suatu lingkungan yang mendukung untuk kita lebih maju, lebih baik, dan lebih bijak lagi. Support system ini meliputi lingkungan kerja yang kondusif, atasan yang supporting, sistem kerja yang jelas, reward and punishment, kinerja yang terukur, serta budaya kerja yang saling mendukung. Lingkungan yang kondusif ini yang berarti menumbuhkan kita dalam ekosistem yang saling melengkapi dan mendukung, memberikan aura positif, suplai energi kebaikan, dan mengekspresikan diri kita menjadi lebih baik. Demikian 4 poin CEO speech yang saya catat dari pertemuan annual meeting tahun 2022 Scale Up One Step Higher. Semoga kita bisa belajar dan meneladani sikap beliau serta beriring bersama bertumbuh dalam kebaikan menuju RSP yang lebih baik. Selamat belajar dan semangat mempraktekkan. Selamat tahun baru dan semoga kita semua menjadi lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.